Selamat siang Teh Eva. Sebelumnya terima kasih udah meluangkan waktu buat tugas kuliah kami. Sebelumnya perkenalkan, kami dari mahasiswa dari Universitas Nusa Mandiri. Saya sebagai ketua kelompoknya Novelia Ramadhani, dan ini teman saya Naila Azani. Saya Cita Putra. dan teman kita yang di balik layar yang gak ada di sini itu ada Ajeng Lira sama Zalfa Salsabila. Nah, di sini kami ingin wawancara terkait usaha Teteh buat matkul bisnis modeling. Sebelumnya kami izin buat tanya-tanya tentang usahanya, nggak apa-apa ya Teh? Oke, nggak apa-apa. Yang pertama ini ada tentang profil usahanya. Jadi sejak kapan sih Teh warung ini berdiri? Awal mulanya itu berdirinya itu tahun 2012 bulan Desember. 2012 bulan Desember. Oke, selanjutnya kenapa sih memilih buka usaha kuliner ini? Dari awalnya sih sebenarnya bukannya udah mau matok di sini ya, tapi pertama itu awal pertama kalinya buka itu sebenarnya warung gado-gado. Pertamanya warung gado-gado, terus akhirnya kan karena ada kita coba minuman, kita taruh minuman, terus kita taruh sosis bakar, apa akhirnya sekarang ngerambah ke yang lain-lainnya, malah gado-gadonya yang hilang gitu. Oh gitu. Siapa aja sih Teh yang membantu menjalankan usaha ini? Awal mulanya itu pertamanya itu orang tua ya. Pertama didukung sama orang tua, dibantu sama orang tua, terus akhirnya ke sini ini ada yang bantu, tadinya temen, terus saudara, terus sekarang akhirnya ada karyawan satu, terus sama suami aja udah gitu. Berarti karyawannya satu aja ya Teh? Satu aja, tadi kan satu. dua. Karena Dua. yang satu lahiran, jadi ya udah akhirnya Teh Epanya terjun sendiri sekarang gitu. Gitu. Kalau di sini menu yang paling laris itu apa? Best sellernya ya biasanya di sini kalau menu itu sih selera ya, selera masing-masing dari kebutuhan masing-masing ya. Ada yang datang mau cuma nyemil doang, ada yang mau makanan berat gitu. Sebenarnya kalau di sini best sellernya itu sebenarnya kayak mie nyemek, nasi goreng gitu. Oh ya, makanan beratnya. Makanan ya. beratnya. Kalau ringannya itu ya kayak pisang, keju itu, ketan kayak gitu. Tadi kita ada nyobain Iya. Enak sih Teh, enak. Oke, Ya, terima buat kasih. harganya juga Ya, murah. itu dia. Oh, bener. Kantong pelajar ya. Iya banget. Kenapa pelanggan suka membeli di warung Teh Epah? Kira-kira Suka membeli. Aduh, kalau itu Iya sih. iya ya. Bener ya. tapi pernah nggak Teh dapat kritik atau saran dari pelanggan? Oh, itu mah pernah sih pasti ya. Kayak misalnya waktunya tuh kelamaan nunggu. Kan mungkin karena datangnya itu barengan kan kita catatan itu kan nggak mungkin kita lompat kan ya. Kita harus ngerjain itu dari awal yang pertama naruh. Nah, sedangkan yang di sini tuh suka kok lama banget. Nah, sedangkan yang ini aja nih yang nomor 1, 2 belum selesai gitu. Kalau misalnya kita selesain dia, ya apa kata yang pertama? Kan di belakangan kan gitu. Iya, Ya, betul, itu ada aja lah gitu. Paling kalau lagi jam sekolah gitu, pulang sekolah ya. Pulang sekolah, kadang ya sore, kadang pulang sekolah bebarengan anak kuliahan, bebarengan ibu-ibu. Aduh, yang repotin ibu-ibu. Iya ya ibu. Iya, kalau anak sekolah sih masih bisa, masih oke enjoy lah sampai aja dia lah ya. nongkrong, sampai dia ngobrol. Kalau ibu-ibu kan mungkin dia udah lapar, udah aus, anaknya rewel gitu, kita yang pusing. Gimana cara menjaga kualitas rasa makanan dan minuman kalau menurut Teteh sendiri? Oh, kalau kualitasnya itu sih kita jaga tetap ya dari awalnya itu, karena kita itu barang itu selalu beli setiap hari. Jadi kalau misalnya ada satu, misalnya kayak kita beli rencengannya ada yang bolong nih, ada yang apa gitu, kita bisa langsung komplain gitu. Jadi nggak kita tumpuk yang kita beli berapa dus enggak, kita belinya gitu. Jadi kita ada yang ini dikit nih, reject dikit, langsung kita retur, kita langsung misalnya kayak roti, misalnya kok ini rotinya buluk kan, misalnya kan ada suka gitu ya, kita langsung telepon orangnya, ini roti buluk, ya udah tuker gitu. Kayak gitu. Berarti itu yang beli bahan bakunya juga Teteh sendiri? Iya, langsung. Keren ya. Iya. Semuanya jalan. Sebenarnya bayarannya harus mahal ya. Tukang cuci piring Namanya ya. usaha sendiri. Kira-kira kalau bahan baku naik yang dilakukan sama Teteh itu apa? Kalau bahan baku naik misalnya nih ya kayak cabe. Cabe itu kan udah turun naik teh, telur turun naik gitu ya. Itu kan masih ada kata turunnya. Tapi kalau misalnya kayak minyak itu kalau udah naik udah nggak ada kata turun ya, udah stuck di situ ya, paling naik lagi ya.
selagi dia masih bisa turun naik itu nggak dinaikin harganya. Tapi kalau misalnya kayak kopi-kopi yang misalnya naik gitu ya, harganya dari sana udah naik, dia nggak mungkin turun nih. Paling kita ya udah kita naikin dengan harga, misalnya paling tinggi itu kita naikin harga dari 5.000 tambahin lagi 2.000 gitu. Itu pun mikirnya 1.000 kali karena kita mikirnya aduh kasihan, dia kasihan nggak ya gitu, masih mikir ke situ. Ini biasa dia 5.000, kalau kita naikin 2.000 gimana, itu masih mikir berkali-kali, nggak langsung kita naikin gitu. Kalau cara promosi yang paling sering digunain apa? Promosinya sih kalau buat sekarang paling dari TikTok ya. Oh, dari Paling TikTok kalau aja. promosi itu sebenarnya kayak kamu nih ngajak teman, mulut ke mulut aja gitu. Ntar temennya besok ngajak teman lagi, ngajak lagi gitu. Betul, kita pun di sini kayak gitu ya, dari teman ke teman tahu ini. Nah ya itu keseringan begitu, kayak ibu-ibu juga gini. Pertama sama geng yang ini, nanti geng yang ini ngajak geng yang ini, ya gitu lah, bersyukur aja gitu. Kalau media sosial yang ngebantu penjualan ada nggak teh? Media sosialnya itu kayak misalnya ini ya, dari Gojek gitu ya. Ya TikTok gitu, Oh atau iya. Instagram. Kalau IG kita udah ada tapi belum seramai kayak gimana gitu ya, karena nggak terlalu aktif di IG. Jadi mungkin kita bantunya itu lewat TikTok aja. Kadang ada anak yang suka Ngontenin gitu. ngontenin. Ya, kita bersyukur dari situ dah. Terima kasih gitu dari situ, anak-anak suka pada ngontenin. Terus dari Gojek juga kita ada, Grab juga ada. Oh, dari Gojek Ada Gojek Grab juga ada. Ada Gojek Grab ada kita. Shopee belum. Belum Shopee. Next ya Shopee. Next. Tapi pernah memakai promo tertentu nggak kira-kira buat strategi pemasarannya gitu? Bisa kayak bundling Iya, gitu, gitu. atau diskon. Atau ada hari apa gitu? Oh enggak, kita sekarang pakai stem. Apa tuh? Pembelanjaan 50.000 gratis 1 stem. Jadi kalau udah dapat 5 stem itu bisa gratis seharga 10.000 gitu aja. Kita sekarang pakainya itu gitu, di atas 50.000. Berlaku kelipatan, misalnya sekarang 200.000 berarti 4 stem gitu. Keren. Itu kepikirannya tuh dari mana? Ya kan karena kita juga sering ini ya, sering di tempat-tempat lain kok ada kayak gini, misalnya diskon 30% kan gitu. Coba yuk di warung kita pakai ginian gitu, buat seru-seruan aja gitu. Biar orang pada datang lagi ya. Iya betul, itu sih ya. Narik Nomor repeat satunya order itu. ya. Kira-kira pelanggan lebih banyak datang langsung apa pesan online? Oh datang langsung. Paling istilahnya kalau itu cuman 20% lah. Kalau online 20%. Dibandingin yang lebih banyak datang langsung. Kalau misalnya dari WA pun kita bisa nanti diantar, itu kan ongkir. Kalau masih daerah nggak terlalu jauh ya. Masih itu, daerah sini masih lah daerah ya. sini, masih di pertigaan masih bisa. Terus di Pasar Agung masih bisa kita antar. Itu kan ongkir 5.000 buat yang nganternya. Antar itu siapa teh? Biasanya anak parkir yang parkir jadi ongkirnya itu buat dialah gitu. Harga di kita mah tetap sama gitu, karena ya dia kan pakai bensin kesananya, ya udah buat tenaga dia juga. iya gitu. Untuk target pelanggan utamanya itu siapa ya? Target pelanggan utama sebenarnya anak-anak muda. Iya kan Anak-anak muda, anak-anak orang tua juga, karena orang tua itu kan udah nggak mikirin ya, kalau mau jajan dia makan, anaknya makan kan gitu. Kan kadang suka dibungkus kan gitu ya. Kalau anak muda itu kan apalagi yang ulang tahun ya, ulang tahun tuh apalagi dia traktir semau maunya dah, itu tuh yang kita tuh enak tuh gitu. Mungkin Ya, mostly cewek ya teh apa yang kesini. Iya, kebanyakan cewek atau laki-laki? campur Balance ya, Ada balance. balance, cowok cewek gitu. Ya kadang orang pacaran. Kalau untuk jam ramenya tuh biasanya kapan? Biasanya habis asar. Habis asar Habis ya. asar. Terus kalau misalnya sebelum siang tuh, sebelum jam 12-an kadang mak dulu gitu. Baru nungguin anak sekolah habis gitu. nganter kali ya. Habis nganter terus daripada dia pulang terus kadang suka nongkrong dulu gitu. Terus ya udah dari sore ke malam ya. Full gitu. Kalau apa yang membuat pelanggan kembali lagi? Pertama mungkin dari harga. Harganya itu bisa jauh di bawah ya, di bawah terjangkau pertama. Terus yang kedua itu walaupun kita harga 5.000 insya Allah
yang namanya topping itu kita nggak pelit lah istilahnya harga ya. Biasanya dengan harga 5.000 itu kita nggak cuma asal yang kayaknya cuma seret gitu, enggak gitu, kita ya ada rasa-rasanya gitu. Itu sih kualitas yang pertama. Kualitas ya. Untuk pelanggan sering datang tuh berkelompok kan? Maksudnya apakah sering berkelompok kan? Maksudnya kayak kita berkelompok nih, apa ada yang sendiri gitu? Biasanya berkelompok ya? Biasanya sih geng-gengan gitulah, biasanya ada yang teman-teman kuliah apa, kadang juga ada yang suka galau sendirian ngopi gitu, ada duduk dia ngopi, kadang suka main game sendirian, itu ada aja, relatif dah pokoknya di sini mah. Semuanya ada ya? Ada yang mantan ketemu sama itunya, ada di sini. Selanjutnya nih, kendala terbesar dalam menjalankan usaha ini tuh apa ya? Kendalanya sih waktu itu udah pernah COVID ya. Terus yang kedua sekarang kan banyak di luar sana kan yang buka usaha kayak gini juga gitu kan. Jadi Misalnya, saingannya nambah. lebih ke saingan gitu sih. Tapi alhamdulillah rezeki mah nggak ketukar ya. Namanya udah ada nama ya Teh. Alhamdulillah. Apa tantangan saat banyak pesaing kuliner? Maksudnya kayak apa Teteh bikin menu baru atau apa gitu? Kan banyak tuh pesaing. Tadinya kan emang belum ada mie nyemek, nasi goreng kan belum ada. Tapi karena coba yuk inovasi baru nih, kita coba-coba nih nasi goreng, ternyata banyak kan tuh mie jebel, ternyata banyak, ya itu merubahnya dari situ aja. Sama yang pertama, harga itu nggak boleh berubah. Iya benar sih, harga ya. Jadi ya udah bertahan di situ aja. Jadi jangan pas udah terkenal naik. Takutnya mentang-mentang rame, Iya, mentang-mentang kan banyak dinaikin. ya kayak gitu. Iya, kita juga nggak enak yang punyanya Iya, naikin tetap 1.000 stabil aja. ya, guys. Bener. Pernah mengalami penurunan pembeli nggak sih penyebabnya? Kalau penurunan mah namanya orang dagang ya, naik turun ada aja ya, namanya kita juga dapat uangnya dari pelanggan kan gitu, ada aja. Misalnya kayak gini nih, ini kan mungkin orang pada puasa. Orang puasa ya. Gitu. Terus udah gitu kayak sekolah juga mungkin pulang pada cepet-cepet kan, masih belum stabil nih gitu. Ada aja gitu. Tapi ya nanti sore toto ramai. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu namanya orang usaha. Ini ya malam Malam takbiran. Pada keluar ya. Malam takbiran. Biasanya sih malam takbiran pada kesini malah gitu. Jadi nanti sore baru ini ya. Emang ini tuh warungnya dari jam berapa sampai jam berapa Teh? Dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Tapi kalau malam minggu kita agak ngaretin lah, soalnya setengah 11. Pada mau Bagaimana cara menghadapi pelanggan yang komplain? Maksudnya kayak Ya, bisa ada komplain nih, kayak mungkin pelayanannya kurang kali ya gitu, mungkin yang ngantarnya agak rada emosi atau lagi nggak enak hati gitu ya, mungkin lagi capek. mungkin ya kan, kita juga capek ya, namanya kerja dari pagi sampai malam, mungkin pelayanannya kurang bagus, ya udah kita maaf ya kak gitu ya, dia juga pengertian sih istilahnya, mungkin ngertiin kitanya juga capek gitu aja ya, mohon maaf aja. Selain maaf apa habisnya, misalnya kayak maaf nih piringnya kok ini bau rasa sabun, maksudnya kayak bau sabun kayak gitu kan, namanya mungkin nyucinya buru-buru apa gimana, ya udah maaf ya kak, nanti kita ganti, mau kita ganti uang apa kita ganti barang aja, karena mungkin dia mau makan ya udah barang aja teh, ya udah kita ambil lap bener-bener gitu. Jadi nggak apa-apa sebenarnya, koreksi buat kita gitu, maksudnya nanti cuci piringnya yang itu ya, yang agak bersih apa gimana gitu, Daripada diviralin. daripada diviralin Yang langsung dari, ya. iya bener kan, ada yang diem-diem atau video atau apa Di itu zaman dia. sekarang jangan viral-viral. Iya, mendingan ngomong langsung, nggak apa-apa, itu buat koreksi kita juga. Lanjut aku lagi ya Teh. Oke. Apa harapan Teteh ini untuk warung ini ke depannya? Harapannya semoga makin ramai, ya, makin sukses ya, makin banyak yang suka, makin terkenal di mana-mana. Amin. Walaupun tempatnya masih gini-gini aja ya. Habis kalau misalnya mau buka di luar itu kan pertama Biaya sewa. Ini kontraknya sekarang mahal. udah mahal banget. Harus modal dari awal lebih. Terus udah gitu kita kan namanya itu kan harus cari pegawai itu yang benar-benar jujur. Itu kan seleksinya itu luar biasa. Susah gitu. ya. Pasti ada aja. Ada aja, benar-benar ada aja gitu.
Teteh ini ada gak sih pengen nambah menu baru atau cabang? Nah itu dia dibilang cabang ya, balik lagi ke tadi ya, karena pertama di modalnya itu harus Iya, besar sewa. lagi. Berarti belum ada. Belum ada, kalau untuk saat ini lagi masih menikmati yang sekarang Di aja, sini karena dulu menunya aja juga ya, cukup ya? banyak sekarang. Iya menunya. Sekarang aja mungkin orang bingung mau makan apa Iya gitu. Betul, saking banyaknya. Saking banyaknya. Yang penting ada yang manis, ada yang asin, ada yang pedas, itu ada semua sih gitu. Berarti belum ada pengen nambah menu juga? Belum ada inspirasi lagi kali ya. Apa strategi yang ingin dilakukan agar usaha Teteh ini lebih berkembang? Ada nggak sih strategi baru tuh? Strateginya sih yang itu yang udah kita jalanin yaitu yang ya stem. pakai voucher itu ya, pakai voucher itu untuk saat ini ya baru itu, karena saya juga kan namanya cuma lulusan SMA ya, SMA belum ada apa nih inspirasi yang benar-benar buat ngembangin usaha. Itu namanya keterbatasan kita juga ya gitu, namanya ilmu juga sebenarnya penting ya gitu. Ya itu keterbatasannya di situ aja gitu. Menurut Teteh nih, apa kekuatan utama di warung Teteh ini dibanding kompetitor di luar? Dibanding Pesaing. Dibandingin yang di luar gitu ya, itu balik lagi ke harga, bersaing harga aja, bersaing harga aja kita Berarti mah. penting ya, bersaing harga itu paling penting. Karena iya Emang jarang sih ya yang sekarang 10.000 bisa makan sama minum. Iya. Gimana lagi itu? Iya, bisa makan mie ayam, bisa minum pop es, bisa minum kopi kan gitu. Itu aja dengan harga 10.000 perut bisa kenyang. Atau enggak seenggaknya makan rame-rame nih dengan harga 100.000 bisa berlima, bisa berenam kan gitu di sini. Itu aja. Udah sih ya dari kami ya. Sebenarnya terima kasih banyak udah nyempetin waktu, udah ngasih informasi juga Iya. ke kita. Nanti kalau ada yang kurang-kurang maafin ya. Udah lebih dari cukup. Mungkin abis ini kita minta minta foto juga, sama kita mau mintain kuesioner ke pelanggan-pelanggan Teteh. Boleh, Jadi kayak silakan plus aja. minusnya dari warung ini. Terus kita juga nanti mau ada undian buat pelanggan Teteh. Jadi kalau misalnya yang kepilih bisa kita traktir ya. Enak dong. Iya, nggak apa-apa ya Teh, berarti kita mintain kuesioner ya. Soalnya buat feedback kita akan mintain kuesioner, jadi nanti sekalian diundi. Iya, yang penting pelanggannya oke, silakan aja di sini. berarti aman ya, Teh? Aman dong, aman. Sekian dari kelompok kami ya guys. Terima kasih. Halo Kak, sebelumnya makasih ya udah sempetin waktunya buat kita wawancara. Sebelumnya boleh perkenalin nama kamu sama usia? Nama aku Mai Fata Salbila, umur aku 17 tahun. Kalau aku boleh tahu, seberapa sering sih kamu sering ke TEPA ini? Kalau sering sih nggak sering banget, cuman kayak jarang-jarang aja kalau misalnya lagi free. Oh tapi kayak udah lama. Tahu ini tuh dari kapan gitu? Belum lama sih, kayak baru bulan kemarin dikasih tahu temennya. Oh, Nah, terus alasan kamu nih pertama kali atau udah repeat order? Kalau misalkan kamu udah sering kesini, alasan apa sih yang bikin kamu tuh sering-sering ke TEPA? Alasannya enak aja sih di sini, maksudnya banyak teman juga di sini mau pada jadi ngajaknya ikut ke sini. Iya, maksudnya pada nongkrong di sini. Berarti pertama kali tahu tempat ini tuh dari teman-teman. Iya, dari temen aku. Gitu. Terus menu apa sih yang kamu bener-bener kayak jadi best seller banget? Jadi kamu tiap hari kesini terus gitu? Aku tuh kalau nggak mie nyemaknya, seblaknya sih kak. Karena rasanya gimana tuh? Enak aja, kayak sesuai aja gitu sama. Nagih ya, Iya, jadi pengen sesuai sama makan lidah terus ya. berarti kalau dari harga sama kualitas rasanya tuh gimana menurut kamu? Pasti kalau sesuai kantong pelajar juga harganya. Kalau misalnya pelayanannya sendiri yang kamu dapat tuh dari sini tuh apa? Maksudnya ada masukan kah atau gimana, atau ngerasa udah cocok sama Nggak ada sih, bagus, cepet juga maksudnya kalau pelayanannya. Itu udah aman ya? Iya. Nah, terus ini yang terakhir ya kayaknya kita pertanyaannya. Ada nggak sih saran buat pengembangan warungnya TEPA? Saran yang menurut kamu harus Buat dikembangin lebih maju lagi warungnya gimana? Kalau saran sih kayaknya tempatnya aja nggak sih dibesarin. Soalnya kadang tuh kalau misalnya malam kesini suka rame banget. Rame banget malam. Kalau malam Nggak dapet rame. tempat ya? Iya, kalau malam. Fasilitasnya kurang. Kalau segini udah rame ya termasuk ya? Ternyata malam lebih rame lagi kali ya? Kalau pagi malam minggu rame banget sih. Kamu berarti pernah malam minggu? Malam minggu lumayan sering sih kalau malam minggu mah. Sama siapa, pacar? Enggak, sama temen-temen. Oh berarti tadi kamu pesen apa aja tuh?
Tadi kalau aku mesen Hilo sama susu sama ketan susunya. Oh, oke. Kamu nggak beli minyak-nya? Enggak, belum, karena mau ganti menu aja sih. Oh, mau nyobain dulu ya? ya. Oke. Makasih ya. Terima kasih ya kakak-kakak Universitas Nusa Mandiri atas traktirannya di TEPA. Kasih.